Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Fitriani Siregar dan Bu Wirda Susanti akan melaksanakan praktik coaching dan topik permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Wirda, saya sebagai coach dan Bu Wirda sebagai coachee. Di sini kami akan memulai perbincangan atau mulai coaching kami. Assalamualaikum Bu Wirda, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mirna. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, saya juga sehat Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya memiliki problem nih Bu. Tentang masalah apa itu Bu? Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu ya Bu ya, dalam percakapan kita kali ini, apa kira-kira yang Ibu harapkan setelah kita nanti berbincang-bincang? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini dan mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa melihat gambaran yang bisa saya lakukan Bu. Memang ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada siswa saya malas belajar matematika dan bahkan malas mengerjakan tugas Bu. Baik Bu. Tadi Ibu katakan ada murid Ibu yang malas belajar matematika ya, bahkan Ya. tidak mau mengerjakan tugas. Kira-kira apakah Ibu sudah pernah menelusuri apa kira-kira penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa malas belajar matematika dan tidak mengerjakan tugas Bu. Lalu dari pengamatan Bu Wirda, mengapa kira-kira dia malas belajar matematika dan tidak mau mengerjakan tugas? Setelah saya amati dan saya tanyakan pada anak tersebut, ternyata dia tidak hafal perkalian Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap murid tersebut, Bu? Saya harapkan murid tersebut sama dengan murid yang lainnya Bu. Oh, kalau begitu kira-kira ada nggak cara Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar murid ini, Bu? Oh, ada Bu. Pernah saya lakukan membuat ice breaking dengan cara tembak hasil perkalian. Contohnya, perkalian 5. Anak-anak berhitung mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Setiap hasil perkalian 5, anak tersebut mengatakan door. Berarti hasil dari angka 5 itu dia mengatakan kalimat door. Jadi anak-anak lebih aktif dan juga semangat menghafal perkalian. Luar biasa ya, Bu. Jika misalnya kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Wirda, seberapa tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan untuk menarik minat belajar murid Ibu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya Bu, dari antara 7 sampai 8 Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang Ibu Wirda lakukan dan apa langkah-langkahnya? Yang saya akan lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga sering melakukan ice breaking yang menarik seperti tembak hasil perkalian, seperti yang saya ceritakan tadi kan Bu, serta mengupdate informasi cara belajar yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi siswa maupun segi saya sebagai pendidik, Bu. Baik, jadi di sini siapa yang bisa membantu Wirda merencanakan ini, Bu? Yang membantu saya untuk merencanakan tersebut yaitu Bu, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua Bu. Kira-kira kapan Bu Wirda bisa melaksanakan rencana tersebut? Kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan Bu. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran berjalan dengan baik?
Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus dan update mencari informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan dan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu. Baik, Bu. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Masya Allah, senang sekali, Bu, dan lega. Saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Hari berikutnya bolehkah saya bincang-bincang dengan Ibu lagi? Boleh Bu, dengan senang hati. Tapi kira-kira kapan ya Bu, biar saya lihat waktu saya dulu? Hari Sabtu sore, Bu? Oh boleh Bu, kalau gitu Sabtu sore kita jumpa lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama Bu. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Santi akan meng-coach Bu Mirna Bu Wirda sebagai coach, Bu Mirna sebagai coach Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan praktek coaching di mana saya sebagai coach dan Bu Mirna sebagai coachnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mirna. Waalaikumsalam Bu Wirda. Selamat siang juga Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya juga kabar baik, Bu. Oh iya, sesuai dengan janji yang kita sepakati, hari ini kita mau melakukan coaching ya, Bu. Iya Bu. Oh iya, pada kesempatan ini hal yang ingin Ibu utarakan atau sampaikan dan apa harapan Ibu nanti sesudah melakukan coaching ini, Bu? Sebenarnya yang ingin saya utarakan pada kesempatan ini adalah permasalahan yang sedang saya alami sekarang ini, Bu. Tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada posisi saya sebagai seorang guru atau pendidik dengan berbagai kegiatan yang sedang sibuk-sibuknya atau padat-padatnya ya Bu, dan bisa membagi waktu untuk keluarga di rumah. Jadi saya ingin bisa memanajemen waktu agar semua bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga mengharapkan solusi ketika kita selesai berbincang-bincang nanti, Bu. Baik, Bu Mirna. Jadi pada hari ini tentang apa yang Ibu paparkan kira-kira skala dari 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Mirna sekarang dan apa percapaian yang ingin Ibu capai? Oh iya, Bu. Ketika sekarang posisi yang saya alami, saya sedang banyak sekali pekerjaan, Bu. Selain tugas pokok saya mengajar, masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Apalagi kebetulan sekolah kami mau akreditasi. Jadi banyak sekali administrasi yang harus disiapkan, Bu. Ditambah saya sekarang sedang menjalani program guru penggerak ya Bu, seperti yang kita lakukan ini, dan banyak juga membimbing kegiatan lomba yang akan diikuti oleh anak-anak. Itu kan membagi waktunya sangat sulit ya Bu ya. Ditambah lagi kalau sudah kembali ke rumah, saya dihadapkan lagi dengan keadaan keluarga yang mana anak-anak saya masih kecil-kecil ya Bu ya. Jadi masih mengharapkan perhatian dan bimbingan dari saya di rumah gitu Bu. Jadi kalau saya kaitkan dengan posisi saya sekarang, saya mungkin ada di posisi 6 Bu. Karena ketika saya mau mengerjakan ini misalnya ada yang terlewat, mau mengerjakan ini misalnya ada yang terabaikan. Betul sekali ya Bu Mirna paparannya. Saya juga merasakan hal begitu. Kira-kira Ibu sudah punya solusi tidak dalam menyikapi permasalahan Ibu ini? Untuk solusi saya punya rencana ya Bu ya, bagaimana saya bisa meningkatkan
meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari untuk bisa memanajemen waktu saya. Jadi ketika posisi saya sekarang di skala 6, saya berharap nanti bisa meningkat di skala 8 gitu. Jadi ketika di sekolah untuk memanajemen waktu saya terlebih dahulu membuat skala prioritas, mana pekerjaan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu di sela-sela pekerjaan utama saya yaitu mengajar dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan sejawat terkait pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama. Kemudian dan untuk waktu di rumah misalnya saya harus memprioritaskan keluarga dulu, baru tugas-tugas lainnya. Seperti itu, Bu. Oh, iya betul sekali ya Bu. Pasti manajemen waktu harus punya solusi, strategi. Tidak semua semudah yang kita bayangkan. Tentu banyak sekali gangguan dalam manajemen waktu tersebut. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi gangguan dari apa yang sudah Ibu rencanakan? Cara saya untuk mengantisipasinya mungkin yang pertama ketika sudah saya buntu atau pusing, saya berusaha dengan mengendalikan diri saya dengan beristighfar ya Bu ya. Kemudian mempraktekkan mindfulness yang sudah kita bahas. Kemudian meyakinkan diri saya bahwasanya apapun masalah yang kita alami pasti ada Allah yang akan membantu kita dalam menyelesaikannya. Asalkan kita juga mau berusaha. Kemudian cara yang kedua komunikasi, terutama dengan rekan sejawat dan keluarga, supaya mereka bisa memahami keadaan ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti itu, Bu. Betul sekali ya Bu, pasti harus ada komunikasi atau komitmen. Kalau prioritas kita di sekolah ya tugas sekolah, sedangkan prioritas kita di rumah keluarga. Gitu ya Bu, pasti Ibu sudah bisa memanajemenkan waktu di sekolah dan di rumah. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Komitmen saya terkait rencana ini adalah bisa membuat list atau daftar kegiatan mana yang harus diprioritaskan dulu Bu. Kemudian juga meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat atau rekan guru dan juga keluarga termasuk suami atau anak kita di rumah. Benar sekali ya Bu, komunikasi sangat diharapkan, jadi jangan sampai kita miskomunikasi ya Bu, apalagi dengan keluarga, karena keluarga adalah unsur motivasi kita untuk yang paling terpenting. Bagus sekali ya Bu Mirna. Jadi apa permasalahan yang sudah Ibu utarakan sudah ada solusinya, dan Bu Mirna juga sudah bisa bertanggung jawab dan bisa memahami inti dari semua masalahnya. Dengan tidak lupa Bu Mirna berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Sudah bagus sekali ya Bu. Sekarang apa umpan balik dari pembicaraan kita yang sudah kita lakukan ini Bu? Umpan balik dari saya Bu, saya merasa senang sekali atau saya menjadi lebih lega ya Bu, dari kegiatan coaching kita ini setidaknya sudah mengurangi beban pikiran saya Bu. Ibu sudah menguatkan dan meyakinkan bahwa saya pasti bisa melakukan hal ini dan saya juga semakin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya hadapi gitu Bu. Baik Bu Mirna, jadi Bu Mirna sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga ke depannya Ibu bisa memanajemenkan waktu Ibu dengan baik ya Bu. Nanti kita lanjutkan coaching kita berikutnya ya Bu di lain waktu. Kapan kira-kira ada Ibu? Ada waktu Ibu, Bu Mirna? Baik Bu, saya rasa minggu depan di jam yang sama seperti sekarang Bu, bisa ya Bu ya? Iya ya bisa Bu.
Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Yang di mana saya sebagai coach-nya dan saya Wirda Susanti sebagai coach-nya dan Bu Ratna sebagai coaching-nya. Saya akan mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ratna. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam, Bu Wirda. Baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya, Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Iya, Bu. Saya memiliki masalah ini, Bu. Tentang masalah apa itu, Bu? Tapi sebelum ini saya ingin bertanya dulu ya, Bu. Dalam percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa melihat gambaran yang bisa saya lakukan, Bu. Memang ada masalah apa itu, Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Apa tujuan Bu Ratna dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan siswa, Bu. Oh, iya ya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Oh, iya ya, Bu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Ya. Selanjutnya, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang berbicara saat pelajaran berlangsung itu, Bu. Baik ya, Bu. Mari kita bahas strategi yang mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya, Bu. Strateginya bagaimanalah sebelumnya Ibu lakukan? Atau pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, Bu? Saya pikir karena mereka tidak memahami mata pelajaran, Bu. Juga iya ya, saya begitu juga ya, Bu. Kita perlu memberikan penjelasan yang jelas dan menarik minat siswa. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran. Iya, Bu. Saya akan mencobanya, Bu. Bagaimana Bu Ratna, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya sudah memiliki gambaran, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak ini, Bu? Saya merasa senang mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Kalau gitu, kapan ada lagi waktu Ibu untuk berbincang-bincang? Hari Sabtu bisa, Bu? Oh, Sabtu bisa, Bu. Sabtu depan kita jumpa lagi ya, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.